Ibu tiriku menyiksaku setiap hari. Tapi saat dia sakit, cuma aku yang merawatnya. Pernahkah kamu membayangkan hidup bersama seseorang yang seharusnya menjadi keluarga, tapi justru memperlakukanmu seperti musuh? Setiap hari dihina, disuruh tanpa henti, bahkan dianggap tidak berharga. Namun, kamu tetap memilih untuk sabar dan bertahan. Kedengarannya mustahil, bukan? Tapi itulah yang dialami oleh seorang gadis miskin ini. Di tengah semua luka dan perlakuan kejam dari ibu tirinya, ia tetap merawat dengan penuh keikhlasan. Dan siapa sangka, dari semua penderitaan itu, takdir justru membawanya pada sesuatu yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya, membuat seorang bos tajir jatuh hati padanya. Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel ini, tempat di mana kita berbagi kisah-kisah inspiratif yang penuh makna, emosi, dan pelajaran hidup yang bisa kita ambil bersama. Di channel ini, setiap cerita bukan hanya untuk menghibur, tapi juga untuk menyentuh hati dan membuka sudut pandang kita tentang kehidupan. Sebelum kita lanjut ke cerita hari ini, jangan lupa untuk like, subscribe, dan share ke teman-teman kalian ya, supaya channel ini terus berkembang dan bisa menghadirkan lebih banyak kisah menarik lainnya untuk kalian semua. Nada adalah seorang gadis sederhana yang sejak kecil hidup dalam kehangatan kasih sayang ayahnya. Meski mereka tidak bergelimang harta, kehidupan mereka terasa cukup. Rumah kecil mereka selalu dipenuhi tawa, dan Nadia tumbuh menjadi gadis yang ceria, penuh harapan, serta memiliki hati yang lembut. Namun, semua itu perlahan berubah ketika sang ayah memutuskan untuk menikah lagi. Awalnya, Nadia mencoba menerima kehadiran ibu tirinya dengan hati terbuka. Ia berharap akan mendapatkan sosok ibu yang bisa melengkapi kekosongan dalam hidupnya. Ia bahkan berusaha bersikap manis dan membantu sebisa mungkin, berharap hubungan mereka akan hangat seperti keluarga pada umumnya. Sayangnya, harapan itu tak pernah menjadi kenyataan. Sejak hari pertama tinggal bersama, sikap ibu tirinya sudah terasa berbeda. Tatapannya dingin, ucapannya tajam, dan perlakuannya jauh dari kata kasih sayang. Nadia yang awalnya penuh harapan, mulai merasakan kejanggalan yang sulit dijelaskan. Hari demi hari berlalu, dan perlakuan itu semakin nyata. Nadia mulai diberi tanggung jawab yang tidak wajar untuk gadis seusianya. Ia harus bangun lebih pagi dari semua orang, membersihkan seluruh rumah, memasak, mencuci pakaian, hingga memastikan semua kebutuhan rumah tangga terpenuhi. Tidak ada lagi waktu untuk beristirahat, apalagi untuk dirinya sendiri. Yang lebih menyakitkan, semua itu dilakukan tanpa satupun ucapan terima kasih. Bahkan, seringkali Nadia disalahkan atas hal-hal yang sebenarnya bukan kesalahannya. Ayahnya yang sibuk bekerja jarang berada di rumah, sehingga tidak pernah benar-benar mengetahui apa yang terjadi. Di hadapan sang ayah, ibu tirinya selalu bersikap baik dan penuh perhatian, seolah-olah ia adalah sosok ibu yang sempurna. Nadia pun memilih diam. Ia tidak ingin membuat ayahnya terbebani atau menyesali menikah lagi. Perlahan, kehidupan Nadia yang dulu hangat berubah menjadi penuh tekanan. Rumah yang dulu terasa nyaman, kini terasa seperti tempat yang menyesakan. Namun, di balik semua itu, Nadia tetap berusaha kuat. Ia menyimpan semua rasa sakitnya sendiri, mencoba bertahan dengan satu keyakinan, bahwa suatu hari nanti, semua ini akan berubah. Dan tanpa ia sadari, inilah awal dari perjalanan panjang yang akan menguji kesabaran, keikhlasan, dan kekuatan hatinya. Hari-hari Nadia kini bukan lagi sekadar melelahkan, tapi juga menyakitkan, baik secara fisik maupun batin. Jika sebelumnya ia masih berharap segalanya akan membaik, kenyataannya justru sebaliknya. Perlakuan ibu tirinya semakin menjadi-jadi, seolah tidak pernah ada batasnya. Setiap pagi, sebelum matahari terbit, Nadia sudah harus bangun. Dengan tubuh yang masih lelah, ia mulai menyapu lantai, mencuci piring yang menumpuk, lalu memasak sarapan. Jika sedikit saja terlambat, suara bentakan langsung terdengar memenuhi rumah kecil itu. "Dasar pemalas! Kerjaan begini saja tidak becus!"
Kata-kata itu begitu sering ia dengar, hingga seakan menjadi bagian dari hidupnya. Bukan hanya pekerjaan yang berat, tapi juga perlakuan yang merendahkan. Nadia jarang diberi makanan yang layak. Ia sering hanya mendapatkan sisa makanan, bahkan terkadang harus menahan lapar jika ibu tirinya sedang marah. Namun ia tidak pernah mengeluh. Yang paling menyakitkan bukanlah kelelahan, melainkan rasa tidak dihargai. Setiap usaha yang ia lakukan seolah tidak pernah cukup. Bahkan ketika ia sudah melakukan semuanya dengan sempurna, ibu tirinya tetap menemukan alasan untuk menyalahkannya. Di balik semua itu, Nadia menyimpan luka yang tak terlihat. Ia tidak pernah menangis di depan siapapun. Setiap malam, ketika semua orang tertidur, barulah ia membiarkan air matanya jatuh perlahan. Bukan untuk meratapi nasib, tapi untuk menguatkan dirinya sendiri. Ia sering bertanya dalam hati, "Kenapa aku harus mengalami semua ini?" Namun setiap kali pertanyaan itu muncul, ia selalu mencoba menenangkan dirinya. Ia percaya, mungkin ini adalah ujian. Ujian untuk melihat seberapa kuat ia bisa bertahan. Ayahnya yang jarang di rumah menjadi satu-satunya alasan Nadia tetap bertahan. Ia tidak ingin ayahnya tahu kenyataan pahit ini. Karena ia tahu betapa ayahnya telah berusaha keras demi keluarga mereka. Nadia tidak ingin menambah beban itu. Yang lebih menyedihkan, ibu tirinya sangat pandai berpura-pura. Di depan orang lain, ia terlihat seperti wanita yang baik dan penyayang. Bahkan di depan ayah Nadia, ia selalu bersikap lembut dan penuh perhatian. Tak seorang pun akan percaya jika Nadia mencoba menceritakan kenyataan yang sebenarnya. Namun di balik semua kepedihan itu, ada satu hal yang tidak pernah berubah dari diri Nadia. Hatinya. Ia tetap memilih untuk bersabar. Ia tetap memilih untuk tidak membalas. Bukan karena ia tidak mampu melawan, tapi karena ia percaya bahwa membalas kejahatan dengan kebaikan adalah kekuatan yang sesungguhnya. Dan tanpa ia sadari, justru kesabaran itulah yang perlahan membentuk dirinya menjadi pribadi yang luar biasa kuat, meski dunia di sekitarnya terus mencoba menjatuhkannya. Suatu hari, keadaan di rumah berubah drastis. Ibu tiri Nadia yang selama ini selalu terlihat kuat dan penuh amarah, tiba-tiba jatuh sakit. Awalnya hanya batuk ringan dan demam biasa, namun semakin hari kondisinya justru semakin memburuk. Tubuhnya melemah, wajahnya pucat, dan ia bahkan kesulitan untuk bangun dari tempat tidur. Anehnya, di saat seperti itu, tidak ada seorang pun yang benar-benar peduli. Ayah Nadia tetap sibuk bekerja seperti biasa, tidak menyadari betapa parah kondisi istrinya. Sementara tetangga pun hanya mengetahui sekilas, tanpa benar-benar ikut membantu. Dan di tengah situasi itu, hanya satu orang yang tetap berada di sisi ibu tiri tersebut, Nadia. Padahal jika dipikir-pikir, Nadia memiliki 1000 alasan untuk membalas perlakuan buruk yang selama ini ia terima. Ia bisa saja membiarkan ibu tirinya merasakan kesulitan yang sama seperti yang pernah ia alami. Ia bisa saja memilih untuk tidak peduli. Namun, hati Nadia berkata lain. Dengan penuh keikhlasan, ia mulai merawat ibu tirinya. Ia menyiapkan air hangat, memasak makanan yang lembut, membersihkan tubuhnya, bahkan mengganti pakaiannya dengan hati-hati. Semua itu ia lakukan tanpa diminta, tanpa berharap imbalan apapun. Setiap malam, Nadia bahkan rela begadang untuk memastikan ibu tirinya tetap dalam kondisi aman. Ia duduk di samping tempat tidur, memeriksa suhu tubuh, dan sesekali mengusap kening yang panas dengan kain basah. Tak jarang, ibu tirinya tetap bersikap kasar meski sedang sakit. Ucapan sinis pun masih keluar dari bibirnya, seolah lupa siapa yang sedang merawatnya. Namun Nadia tetap diam, tetap sabar, tetap melakukan yang terbaik. Dalam hatinya, Nadia hanya berpikir satu hal. Bagaimanapun juga, dia tetap orang tuaku sekarang. Ada rasa lelah, tentu saja.
Tubuh Nadia seringkali hampir tidak sanggup menahan beban. Tapi setiap kali ia merasa ingin menyerah, ia kembali menguatkan dirinya. Ia percaya bahwa kebaikan tidak pernah sia-sia. Ia percaya bahwa Tuhan melihat setiap ketulusan yang ia berikan. Hari demi hari berlalu, dan perlahan kondisi ibu tirinya mulai stabil, meski belum sepenuhnya pulih. Namun satu hal yang tidak disadari oleh siapapun adalah perubahan kecil mulai terjadi. Di balik tatapan tajam ibu tirinya, terselip kebingungan. Mengapa gadis yang selama ini ia sakiti justru menjadi satu-satunya yang merawatnya tanpa pamrih? Sementara itu, Nadia tetap menjalani semuanya dengan hati yang sama. Ikhlas, tanpa dendam, tanpa harapan balasan. Dan tanpa ia sadari, pekerjaan kecil itu untuk tetap berbuat baik di tengah luka itulah yang akan menjadi titik awal perubahan besar dalam hidupnya. Pagi itu, udara terasa lebih dingin dari biasanya. Nadia berdiri di depan rumah dengan wajah cemas. Kondisi ibu tirinya yang belum sepenuhnya pulih membuatnya harus mengambil keputusan penting. Ia harus pergi ke kota untuk membeli obat yang lebih lengkap. Dengan uang seadanya yang ia kumpulkan dari sisa belanja dan sedikit tabungan pribadi, Nadia memberanikan diri pergi. Perjalanan menuju kota bukanlah hal mudah baginya. Ia harus menempuh jarak yang cukup jauh dengan kendaraan umum yang padat dan melelahkan. Sesampainya di kota, suasana yang ramai dan hiruk-pikuk terasa begitu asing bagi Nadia. Ia berjalan dengan hati-hati, menggenggam kertas kecil berisi nama obat yang direkomendasikan oleh petugas puskesmas. Tatapannya penuh fokus, khawatir jika ia melakukan kesalahan. Namun, di tengah langkahnya, sebuah kejadian tak terduga terjadi. Seorang pria berpakaian rapi tampak sedang berbicara dengan nada tegas di depan sebuah gedung besar. Wajahnya terlihat kesal, seolah sedang menghadapi masalah penting. Beberapa orang di sekitarnya tampak kebingungan, tidak mampu memberikan solusi. Tanpa sengaja, Nadia yang lewat di dekat situ mendengar percakapan mereka. Rupanya, pria itu sedang mengalami kesalahpahaman dengan salah satu kliennya. Situasi mulai memanas, dan suasana menjadi semakin tegang. Entah dari mana datangnya keberaniannya, Nadia menghentikan langkahnya. Ia memperhatikan sejenak, lalu dengan suara pelan namun jelas, ia mencoba menyampaikan sesuatu. "Maaf Pak, mungkin bisa dijelaskan dengan cara yang lebih tenang. Kadang orang hanya ingin merasa didengar," ucap Nadia dengan hati-hati. Semua orang langsung terdiam. Pria itu menoleh, sedikit terkejut dengan keberanian gadis sederhana di hadapannya. Alih-alih marah, ia justru terdiam sejenak, memikirkan kata-kata Nadia. Ia kemudian mencoba mengikuti saran tersebut. Dengan nada yang lebih tenang, ia kembali berbicara kepada kliennya. Ajaibnya, suasana yang tadinya panas perlahan mencair. Masalah yang sempat rumit akhirnya menemukan jalan keluar. Pria itu pun menoleh kembali ke arah Nadia. Tatapannya berubah, bukan lagi kesal, melainkan penuh rasa penasaran. "Siapa kamu?" tanyanya singkat. "Nadia, Pak," jawabnya sederhana. Pria itu adalah Arka, seorang pengusaha sukses yang dikenal tegas dan sulit didekati. Namun di hadapan Nadia, ada sesuatu yang berbeda. Kesederhanaan dan ketulusan gadis itu membuatnya terdiam lebih lama dari biasanya. Nadia sendiri tidak menyadari siapa pria itu sebenarnya. Baginya membantu adalah hal yang biasa. Setelah memastikan situasi sudah membaik, ia pun segera pamit dan melanjutkan tujuannya membeli obat. Namun bagi Arka, pertemuan singkat itu meninggalkan kesan yang mendalam. Di tengah dunia yang penuh kepentingan dan kepalsuan, ia justru menemukan ketulusan dari seorang gadis sederhana yang bahkan tidak mengenalnya. Sejak saat itu, bayangan Nadia mulai sering muncul di pikirannya. Bukan karena kecantikannya semata, tetapi karena hatinya yang begitu tulus dan berbeda. Dan tanpa disadari oleh keduanya, pertemuan singkat di hari itu menjadi awal dari kisah yang jauh lebih besar dari yang mereka bayangkan. Sejak pertemuan singkat itu, ada sesuatu yang terus mengganggu pikiran Arka. Di tengah kesibukannya sebagai seorang pengusaha besar, bayangan wajah Nadia justru sering muncul tanpa diundang. Bukan hanya wajahnya, tapi juga cara bicaranya yang tenang, tatapannya yang tulus,
dan keberaniannya yang sederhana namun berbeda. Arka bukanlah pria yang mudah terkesan. Dalam hidupnya, ia sudah bertemu banyak orang. Wanita-wanita cantik, pintar, bahkan yang berusaha mendekatinya demi status dan kekayaannya. Namun, tidak ada satupun yang meninggalkan kesan seperti Nadia. Rasa penasaran itu akhirnya mendorong Arka untuk mencari tahu lebih banyak tentang gadis tersebut. Dengan bantuan asistennya, Arka mulai menelusuri siapa sebenarnya Nadia. Tidak butuh waktu lama hingga ia mengetahui di mana Nadia tinggal dan bagaimana kehidupan sehari-harinya. Namun, apa yang ia temukan justru membuat hatinya terdiam. Dari kejauhan, Arka menyaksikan sendiri bagaimana Nadia menjalani hidupnya. Pagi-pagi buta, gadis itu sudah sibuk membersihkan rumah. Siang hari ia memasak dan mencuci. Malam hari, ia masih harus merawat ibu tirinya yang sakit. Tidak ada keluhan, tidak ada ekspresi marah, hanya kesabaran dan ketulusan. Arka menyaksikan semuanya tanpa diketahui. Ia melihat bagaimana Nadia tetap bersikap lembut, bahkan kepada orang yang jelas-jelas memperlakukannya buruk. Hal itu membuat Arka tidak hanya kagum, tapi juga tersentuh. Dalam hatinya muncul pertanyaan yang sulit ia jawab. Bagaimana mungkin seseorang bisa sekuat itu? Hari demi hari, rasa penasaran itu perlahan berubah menjadi sesuatu yang lebih dalam. Arka mulai mencari alasan untuk bisa bertemu Nadia lagi. Ia bahkan sengaja datang ke daerah tempat tinggal Nadia, berpura-pura memiliki urusan pekerjaan. Suatu sore, akhirnya mereka kembali bertemu. Nadia terlihat terkejut melihat Arka. Baginya, pria itu hanyalah orang yang pernah ia bantu secara kebetulan. Ia tidak pernah menyangka akan bertemu lagi. "Terima kasih waktu itu," ucap Arka dengan senyum tipis. Nadia hanya senyum sederhana. "Tidak apa-apa, Pak. Saya hanya kebetulan lewat." Kesederhanaan jawaban itu justru semakin membuat Arka yakin. Nadia tidak pernah mengharapkan apapun. Sejak saat itu, Arka mulai lebih sering datang. Awalnya hanya untuk berbicara sebentar, lalu perlahan menjadi lebih lama. Ia mulai mengenal Nadia lebih dekat, cara berpikirnya, sikapnya, dan bagaimana ia memandang kehidupan. Dan semakin ia mengenal Nadia, semakin ia merasa berbeda. Hatinya yang selama ini terasa kosong perlahan mulai terisi. Dunianya yang penuh ambisi dan kesibukan mulai terasa lebih hangat. Tanpa ia sadari, rasa kagum itu telah berubah menjadi perasaan yang jauh lebih dalam. Perasaan yang tidak bisa ia abaikan lagi. Arka jatuh cinta. Bukan karena siapa Nadia, tapi karena bagaimana Nadia menjadi dirinya sendiri. Tulus, kuat, dan penuh kebaikan. Sementara itu, Nadia tetap menjalani hidupnya seperti biasa, tanpa menyadari kehadirannya telah mengubah hidup seseorang. Dan dari sinilah, kisah mereka mulai memasuki babak baru yang lebih menegangkan, ketika perasaan itu harus diuji oleh kenyataan yang tidak mudah. Seiring berjalannya waktu, kedekatan antara Nadia dan Arka semakin terlihat jelas. Bagi Arka, perasaan yang ia miliki bukan lagi sekadar rasa kagum, melainkan cinta yang tulus. Ia mulai menunjukkan keseriusannya, sering datang untuk menemui Nadia, bahkan sesekali membawakan kebutuhan rumah tanpa bermaksud pamer. Namun, tidak semua orang menyambut hal itu dengan baik. Ibu tiri Nadia yang mulai pulih dari sakitnya, perlahan menyadari perubahan yang terjadi. Ia melihat bagaimana Arka memperlakukan Nadia dengan penuh perhatian. Dari tatapan matanya saja, sudah terlihat jelas bahwa pria itu memiliki perasaan yang dalam. Alih-alih merasa bersyukur, hatinya justru dipenuhi rasa tidak suka. Ada ketakutan yang diam-diam tumbuh dalam dirinya. Jika Nadia pergi, siapa yang akan mengurus semua pekerjaan rumah? Siapa yang akan melayaninya setiap hari? Perasaan egois itu membuatnya kembali menunjukkan sifat aslinya. Suatu malam, ketika Nadia baru saja selesai membereskan dapur, ibu tirinya memanggil dengan nada tinggi.
Kamu jangan macam-macam ya. Jangan pikir karena ada laki-laki kayak itu kamu bisa seenaknya. Bentaknya tajam. Nadia terdiam. Ia tidak menyangka reaksi ibu tirinya akan sekeras itu. Mulai sekarang, kamu tidak boleh keluar rumah tanpa izin. Apalagi bertemu dia. Lanjutnya dengan nada penuh tekanan. Kata-kata itu seperti mengikat langkah Nadia. Ia kembali merasa terjebak, seperti dulu. Namun kali ini, ada sesuatu yang berbeda dalam dirinya. Selama ini Nadia selalu memilih diam dan mengalah. Tapi jauh di dalam hatinya, perlahan tumbuh keberanian yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Bukan untuk melawan dengan amarah, melainkan untuk mempertahankan haknya sebagai manusia. Dengan suara pelan namun tegas, Nadia akhirnya berbicara. Saya tidak pernah berniat melawan, Bu. Tapi saya juga punya hak untuk hidup, Bu. Ibu tirinya terkejut. Ini pertama kalinya Nadia berani menjawab. Suasana menjadi tegang. Namun Nadia tidak mundur. Saya tetap akan merawat ibu, seperti yang selama ini saya lakukan. Tapi saya juga tidak bisa terus hidup seperti ini. Lanjutnya dengan mata yang mulai berkaca-kaca. Di luar rumah, tanpa disadari, Arka berdiri mendengar semuanya. Ia datang dengan niat sederhana, ingin bertemu Nadia. Namun yang ia dengar justru kenyataan yang selama ini Nadia sembunyikan. Hatinya terasa sesak. Ia akhirnya mengerti bahwa gadis yang ia cintai selama ini hidup dalam tekanan yang begitu besar, namun tetap memilih untuk tersenyum. Tanpa ragu, Arka melangkah masuk. Maaf, tapi saya tidak bisa diam saja, ucapnya dengan suara tegas. Kehadiran Arka membuat suasana berubah seketika. Ia menatap ibu tiri Nadia dengan serius, bukan dengan kemarahan, tapi dengan ketegasan yang sulit dibantah. Nadia bukan pembantu, dia manusia, dan dia berhak bahagia. Kata-kata itu menggema di ruangan kecil itu. Untuk pertama kalinya, ibu tiri Nadia terdiam tanpa bisa membalas. Mentara Nadia hanya bisa menunduk, air matanya jatuh perlahan, bukan karena sedih, tapi karena akhirnya ada seseorang yang berdiri di sisinya. Namun, ini belumlah akhir. Justru inilah awal dari ujian terbesar. Ketika Nadia harus memilih antara tetap bertahan dalam kewajiban atau melangkah menuju kehidupan yang selama ini hanya ia impikan. Suasana di dalam rumah itu masih terasa tegang setelah kata-kata Arka menggema dengan jelas. Ibu tiri Nadia terdiam. Seolah untuk pertama kalinya, ia kehabisan kata. Selama ini tidak pernah ada yang berani menentangnya. Apalagi seorang pria asing yang datang membela Nadia dengan begitu tegas. Nadia sendiri masih menunduk, mencoba menenangkan perasaannya yang campur aduk. Ia tidak pernah membayangkan momen seperti ini akan terjadi. Selama ini, ia selalu menghadapi semuanya sendirian, tanpa ada yang benar-benar memahami. Arka melangkah lebih dekat, namun tetap menjaga sikapnya. Saya tidak bermaksud kurang ajar, ucapnya lebih tenang. Tapi saya tidak bisa melihat seseorang diperlakukan seperti ini. Ibu tiri Nadia mulai mengalihkan pandangannya. Untuk pertama kalinya, ada rasa yang berbeda dalam dirinya. Bukan amarah, melainkan sesuatu yang lebih dalam. Rasa bersalah. Ia teringat semua perlakuannya selama ini. Bentakan, hinaan, bahkan sikap dingin yang ia tunjukkan setiap hari. Dan kini, orang yang selama ini ia sakiti justru tetap merawatnya saat sakit, tanpa pernah meninggalkannya. Perlahan, pertahanan dalam hatinya runtuh. Aku tidak pernah berpikir sejauh itu, ucapnya lirih. Nadia mengangkat wajahnya, terkejut mendengar nada suara yang tidak biasa itu. Aku hanya takut kehilangan semuanya, lanjut ibu tirinya dengan suara bergetar. Takut kalau kamu pergi, aku akan sendirian. Kata-kata itu membuat suasana berubah. Bukan lagi tentang kemarahan, tapi tentang ketakutan yang selama ini tersembunyi. Nadia terdiam.
Ia tidak pernah menyangka bahwa di balik sikap kejam itu, ada rasa takut yang begitu dalam. Dengan langkah pelan, Nadia mendekat. Ia menatap ibu tirinya dengan mata yang penuh kelembutan. "Saya tidak pernah ingin meninggalkan ibu," ucapnya lembut. "Tapi saya juga ingin punya kehidupan saya sendiri." Air mata mulai jatuh dari mata ibu tirinya. Untuk pertama kalinya, ia benar-benar menyadari kesalahannya. "Maafkan aku, Nadia," ucapnya sambil menunduk. Ruangan itu hening sejenak. Dan di momen itulah, Nadia melakukan sesuatu yang tidak semua orang mampu lakukan. Ia memaafkan. Bukan karena ia melupakan semua luka, tapi karena ia memilih untuk tidak hidup dalam bayang-bayang masa lalu. Arka yang melihat itu hanya bisa terdiam kagum. Semakin ia mengenal Nadia, semakin ia yakin bahwa gadis ini benar-benar berbeda. Beberapa waktu setelah kejadian itu, kehidupan Nadia mulai berubah. Ia tidak lagi diperlakukan seperti dulu. Ibu tirinya perlahan berusaha memperbaiki sikap, meski tidak mudah. Sementara itu, Arka semakin menunjukkan keseriusannya. Ia tidak hanya datang sebagai seseorang yang jatuh cinta, tapi juga sebagai seseorang yang ingin memberikan kehidupan yang lebih baik untuk Nadia. Dan untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Nadia merasakan arti kebahagiaan yang sesungguhnya. Bukan karena kekayaan, tapi karena ia akhirnya dihargai, dicintai, dan diperlakukan dengan layak. Dari seorang gadis yang dipenuhi luka, Nadia kini menjadi seseorang yang menemukan harapannya kembali. Dan siapa tangka, kesabaran yang selama ini ia jaga dengan air mata justru menjadi jalan menuju kebahagiaan yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Dari kisah Nadia ini, kita belajar bahwa hidup memang tidak selalu berjalan sesuai dengan yang kita harapkan. Terkadang, kita harus melewati jalan yang penuh luka, diperlakukan tidak adil, bahkan merasa sendirian dalam menghadapi semuanya. Namun, di balik semua itu, selalu ada makna yang tersembunyi. Kesabaran bukan berarti kita lemah. Justru disitulah letak kekuatan yang sesungguhnya. Nadia mengajarkan kita bahwa membalas keburukan dengan kebaikan bukanlah hal yang mudah, tetapi itulah yang mampu mengubah keadaan. Ketulusan hati, meskipun sering tidak terlihat, pada akhirnya akan menemukan jalannya sendiri untuk kembali kepada kita. Kebaikan yang dilakukan dengan ikhlas tidak akan pernah sia-sia. Mungkin tidak langsung dibalas hari ini atau besok, tapi suatu saat, dalam bentuk yang tak terduga, semua itu akan kembali dengan indah. Dan yang terpenting, setiap orang berhak untuk bahagia. Tidak peduli seberapa sulit masa lalu yang pernah dilalui, selalu ada kesempatan untuk memulai hidup baru. Terima kasih banyak untuk kalian yang sudah menonton cerita ini sampai akhir. Semoga cerita ini bisa memberikan inspirasi dan kekuatan dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share channel ini agar kami bisa terus menghadirkan cerita-cerita menarik lainnya untuk kalian semua. Sampai jumpa di video berikutnya.